Baik, selamat malam Mas Kirdi. Malam. Mas Kirdi, mungkin bisa dijelaskan nggak sih Mas Kirdi soal saat ini, hari ini kan tepatnya rilis soal si Rizka Peggy nih yang diduga otak dari pembunuhan almarhum Vina ini, Mas. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih Mas, maksudnya dari awal, mungkin dari awal itu kan menit pertama sampai akhir kayaknya dari gestur mukanya itu kan kayak seperti apa gitu, mungkin kalau dari analisis Mas Kirdi sendiri gitu. Buat saya kalau misalnya kita bicara orang yang salah sama orang nggak salah, ada beberapa ekspresi yang biasanya keluar. Satu, ekspresi takut. Kalau orang yang salah, begitu dia kemudian ditangkap, diambil, dan kemudian dia nggak siap tapi ketangkap, itu biasanya ekspresi awal dan ekspresi yang cukup besar keluar itu ada ekspresi takut. Ya, tetap dan orang yang tidak bersalah biasanya ekspresi awal yang ketika ditangkap dan dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan adalah ekspresi marah dibarengan dengan ekspresi takut, tapi ekspresi takutnya sedikit, ekspresi marahnya biasanya masih menggebu-gebu dalam waktu cukup lama. Nah, dalam kasus Peggy yang kemudian dalam rilis yang disampaikan oleh Polda, buat saya subjek ini yaitu Peggy tidak sama sekali tidak memunculkan ekspresi marah buat saya. Tidak ada tarikan ekspresi marah di wajahnya, tidak ada ekspresi takut. Memang bahwa ada ketika disampaikan rilis dan disampaikan di latar belakang ada geleng-geleng kepala ketika dibacakan beberapa kronologis gitu ya. Sekali lagi kita nggak bisa katakan bahwa geleng-geleng kepala ini benar atau salah. Faktanya adalah bahwa dia geleng-geleng kepala, itu fakta. Nggak boleh dibilang bahwa geleng-geleng artinya dia nggak salah, nggak bisa. Dan kita perhatikan yang menariknya adalah setelah geleng-geleng, kalau kita perhatikan terus ini panjang nih ya rilisnya. Bagian-bagian berikutnya adalah dia nunduk. Pertanyaannya sederhana. Biasanya menunduk itu adalah menghindari paparan visual atau menunjukkan remorse, menunjukkan seseorang itu dia menyesal misalnya. Gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau dia nggak salah ngapain nyesal? Ngapain dia perlu menghindari tataman visual? Yang tepat ekspresinya adalah ketika dia geleng-geleng terus dan dia menampilkan ekspresi marah, bukan cuma geleng-geleng tanpa ekspresi, tanpa emosi. Itu satu. Ya. Yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan rela mati. Rela mati untuk apa? Konteksnya itu nggak nyambung buat saya. Saya tidak melakukan, saya rela mati. Saya tidak melakukan, saya rela sumpah demi Tuhan kalau misalnya perlu saya mati sekarang juga. Nah itu gitu loh, lengkap. Dan ketika dia bicara, tidak ada sebuah ekspresi marah yang eksplisit keluar yang dia tampilkan. Ini kita baru bicara tampilan ya saat itu. Dan tolong digarisbawahi bahwa orang kalau, wah mas itu cukup lantang ngomongnya. Sekarang gini aja deh, ada orang pakai motor gitu ngelawan arah atau naik trotoar, terus ada komunitas yang ngehadang tuh, suruh putar balik segala macam. Bisa galakan yang naik trotoar atau ngelawan arah loh. Salah nggak kira-kira? Salah. Mengatakan sesuatu dengan lantang, menyatakan dengan menggebu-gebu, tidak menjadikan orang itu jadi tidak salah loh. Terus ibunya nangis-nangis, nggak ada hubungan antara kalau dia melakukan atau tidak melakukan dengan ibunya nangis-nangis. Banyak sekali kasus di luar sana, anak melakukan sebuah kejahatan, ibunya nangis-nangis bilang anak yang baik segala macam, tapi kan sudah merupakan sebuah hal yang diketahui banyak orang bahwa orang tua tahu terakhir. Itu baru data-data yang tampil di rilis tadi ya. Belum kemudian data-data yang sebetulnya juga disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwa kemudian bapaknya dari Peggy yang ketika ngekos di Bandung kemudian ngakunya dia adalah ponakannya dan ngerubah namanya. Loh, pertanyaan saya, kalau nggak ada apa-apa, toh si pemilik kos kan nggak kenal juga. Ya, jujur aja ngomong. Itu kan menimbulkan tanda tanya besar buat teman-teman kepolisian. Gini deh, memang kepolisian Indonesia tidak sempurna. Banyak sekali kasus-kasus yang memang menurut saya patut dipertanyakan tentang kepolisian memang, ya. Tapi jangan kemudian semua digebiak uyah, disamain semua gitu loh. Bukan berarti kasus ini polisi juga pasti salah saat ini ya. Bahwa nunggu 8 tahun itu juga perlu jadi pertanyaan. Itu harus jadi bahan material tim etis tuh sebetulnya. Ngapain aja lo kerja 8 tahun gitu. Iya, bagian situnya iya. Tapi sekarang kan ada part yang berbeda dalam proses penyidikan Peggy nih gitu ya. Nah ini yang kemudian kita lihat data-datanya seperti itu ya. Itu cukup jelas buat saya.
Oke, Mas Kirdi mungkin berarti bisa kalau misalkan dari analisis Mas Kirdi untuk rilis hari ini kan tadi Mas Kirdi ada menyebutkan dua itu ya. Berarti ini lebih tepatnya dia itu merasa melakukan kesalahan ya Mas Kirdi. Kalau dalam gestur gitu ya. Buat saya tetap ada kedua kemungkinan besar di sini. Nomor satu adalah bahwa saya tidak percaya bahwa dia seperti apa yang disampaikan bahwa dia nggak salah. Oke. Karena tidak didukung oleh dari ekspresi, tidak didukung data-data yang diperoleh ke sebelumnya. Ngapa gini loh, kalau misalnya ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dia kenal Peggy, terus nunjuk bahwa dia itu pelaku, ada motor warna pink dan sebagainya gitu, katakan orang ini salah, katakanlah. Tapi ngapain bapaknya bawa dia ke Bandung, ngenalin ke orang lain bahwa ini keponakannya dengan nama berbeda, ngapain? Jelasin deh yang bagian situ. Justru menurut saya bapaknya terlibat jadinya kalau kayak gitu dalam menyembunyikan. Ya, yang kedua adalah ya katakanlah memang dia orang nggak ngerti. Memang orang yang agak-agak gimana harus diambil untuk mempercepat urusan, selalu ada potensi itu, selalu ada. Dan polisi memang perlu untuk dicek, terus cek dan recheck dalam hal itu. Nah, supaya tidak adanya kecurigaan di masyarakat karena bukan sesuatu hal yang baru gitu loh. Ya, maka kalau saya menyarankan perlu dilakukan reformasi perombakan dalam hal implementasi humas untuk kasus-kasus terbuka, kasus sudah sampai mana, siapa aja saksinya, bagaimana kesaksiannya, gitu harus dibuka seterang-terangnya demi hukum. Diubah dong gitu loh. Itu nggak diatur detail dalam undang-undang. Proses cara nyari taunya jangan dibuka karena bisa membuat penjahat jadi tahu. Tapi prosesnya sampai mana itu perlu dibuat. Kayak misalnya marketplace gitu loh, udah barang diterima, barang sudah dipesan, barang dalam perjalanan, prosesnya itu dibuka gitu loh seterang-terangnya. Nah, kalau teman-teman kepolisian mau nggak dipikirin macam-macam sama masyarakat, kita tahu juga ada banyak juga yang benar kerjanya, kan juga sakit hati kan dituduh macam-macam. Biar nggak dituduh, tidak ada dusta di antara kita, buka. Itu. Mas, yang menarik ini adalah pada saat beberapa momen itu, ini kan ada saat dimana Peggy itu meminta waktu itu ya Mas yang bilang, dan mengutarakan bahwa pernyataannya adalah saya yang bukan membunuh Vina gitu Mas. Mungkin gimana tuh pada saat ekspresi itu tuh? Kalau dari Mas Kirti sendiri gitu. Buat saya tetap dia tidak menunjukkan sebuah ekspresi yang bahwa orang dituduh nggak salah terus dituduh. Oke. Ekspresi marahnya itu nggak keluar. Kalau gini, Mas tadi kan dibilang bahwa kalau misalnya dia pelaku maka ekspresi takut. Iya, takut kalau misalnya habis bunuh kemarin ditangkapnya sekarang atau lusa gitu. Tetapi kalau ini sudah berjalan 8 tahun, dia sudah mengubur rasa takutnya segala macam, bisa jadi perasaan 6 itu kayak kebas. Karena dia udah nutup rasa bersalah segala macam, itu juga bisa. Mas, ini yang waktu di ending ini nih Mas, waktu dia di saat dibawa ke polisi itu ke ruang tahanan itu kan dikejar nih sama wartawan ya Mas ya. Dia masih setengah berteriak kalau yang bahwa dia itu bukan pembunuh Vina gitu. Gimana itu Mas pada saat ekspresi itu tuh yang pada saat dibawa itu? Apakah memang meyakini atau memang ada gimana sih Mas gambarannya gitu mungkin? Buat saya nggak ada yang aneh dari hal itu. Gitu. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa orang yang salah, yang kita temui sehari-hari, entah kemudian dalam kecelakaan lalu lintas yang nabrak segala macam, galakan yang nabrak, gerakan yang langgar lalu lintas, gerakan yang lawan arah, galakan yang naik trotoar kan. Itu aja sudah membuktikan bahwa orang teriak-teriak atau galak gitu, lugas, itu tidak menjamin bahwa dia kemudian jadi tidak bersalah. Enggak. Oke. Mas, mungkin terakhir Mas dari saya. Kesimpulannya mungkin Mas dalam press conference Peggy ini yang ditetapkan sebagai tersangka gitu, menurut analisis Mas Kirdi itu kesimpulannya seperti apa mungkin? Gimana? Kesimpulan dari yang tadi mungkin Mas Kirdi kan melihat gitu pada saat videonya gitu, maksudnya gimana mungkin ekspresinya dia gitu. Ya, yang tadi itu saya jelasin. Mungkin ada poin terakhirnya gitu dari Mas Kirdi tambahannya atau mungkin ada rasa penyesalan atau memang dia ngerasa memang sudah dia melakukan kesalahan gitu. Saya tidak melihat adanya ekspresi-ekspresi yang biasanya terlihat ketika seseorang itu tidak bersalah dan dia bilang bahwa dia tidak bersalah. Itu terlalu datar buat saya untuk dia menyampaikan. Sepertinya sesuatu itu sudah di rehearse gitu, dilatih. Kalau dibilang dia berani mati,
Sekarang pertanyaan saya, para pejabat yang korup itu sumpah jabatan loh di depan Tuhan. Orang Indonesia itu terlalu berani mengomong gitu ya, karena nggak mikir nantinya segala macam, nggak mikir bahwa ada hukum lain di luar dunia ini gitu. Dan buat saya tidak ada yang berbeda dengan Peggy dan para koruptor tersebut. Oke, siap.